Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Sam Rizky dan hari ini kita akan ngobrol tentang ekonomi kreatif di bidang game edukasi ya. Jadi ini hal yang sangat menarik ya dan kita akan mulai dari hal-hal yang simple dulu yaitu dimulai dari permasalahan guys. Jadi di dunia saat ini, nah ini kita sudah mulai ada pergeseran industri nih. Dulu orang yang kaya adalah orang yang punya tanah paling banyak, yang punya pertanian, yang punya perkebunan yang paling banyak gitu ya. Kemudian semua berubah ketika sudah masuk ke dunia industri yang mana semua pakainya harus pakai mesin gitu kan. Dan akhirnya semua orang mulai berubah lagi di zamannya teknologi yang mana teknologi ini semakin canggih ya. Akhirnya mulai muncullah yang terakhir yaitu namanya industri kreatif atau ekonomi kreatif ini yang mana nggak lagi tentang gimana proses produksinya, bukan lagi tentang bahannya, tapi orang yang paling kaya itu adalah orang yang punya kreativitas tanpa batas, gitu kan ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan bahas nih, ternyata ada tiga permasalahan utama yang ada saat ini. Yang pertama sumbernya terbatas, kedua perubahan industri dan juga digitalisasi. Pertanyaannya adalah, yang pertama, ada nggak sih sumber lain dengan sumber tak terbatas? Kita udah tahu bareng bahwasanya kayak oli, minyak, macam-macam itu akan habis. Karena mereka terbuat dari fosil dan fosil ini pasti someday akan habis. Itulah kenapa kayak negara sebesar Arab Saudi yang dengan minyaknya yang sangat luar biasa gitu kan. Itu akhirnya sekarang dia mulai membuka pariwisatanya. Bahkan yang paling unik adalah sekarang di pantainya sudah bisa untuk bikinian, bahkan sudah diskotikan. Kenapa? Mereka tuh mengangkat mulai mulai melirik sektor pariwisata, gitu ya. Itulah kenapa. Ada nggak sih sumber lain selain itu nih? Kalau tadi Arab Saudi pariwisata, ada nggak sumber lain? Yang kedua, perubahan industri. Gimana Indonesia dapat bersaing dengan negara lain? Kita udah tahu Indonesia itu selalu dapat ranking 10 besar dari bawah. Gitu kan ya. Itu kan ngenes ya. Ada nggak sih cara lain biar Indonesia ini dapat bersaing di tingkat dunia? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi proses digitalisasi ini? Apa kita hanya akan diem aja atau kita akan latah atau gimana nih? Ya, nanti insya Allah akan terjawab di pertemuan hari ini. Oke, yang pertama kita akan bahas sekilas dulu. Teman-teman kemarin udah tahu ya, ada 16 subsektor. Dan dari 16 subsektor ini sekarang bertambah ada namanya 17 subsektor. Subsektor apa itu nanti kita akan bahas bareng-bareng gitu ya. Dan dari 16 subsektor yang pertama dulu dari awal-awal itu yang paling dominan di Indonesia itu adalah kuliner gitu ya. Kita udah tahu kenapa di Indonesia kuliner ini sangat keren gitu kan. Yang pertama di Indonesia itu jumlah penduduknya banyak banget dan setiap penduduk ini butuh makan. Kemudian yang kedua, di kita tuh punya 34 provinsi dan hampir di setiap provinsi itu pasti punya makanan khas gitu ya. Indonesia dengan Jogja dengan gudegnya, Malang dengan baksonya, Banjarmasin dengan sotonya gitu ya. Dan masih banyak banget yang ada di Indonesia. Sampai ada juga brand di Indonesia yang sangat terkenal di luar negeri yaitu namanya Indomie ya kan. Itu bahkan kalau di Nigeria itu makanan orang kaya ya Indomie itu ya. Nah, ini yang menarik nih. Jadi selama ini kita selalu kuat dengan kuliner. Tapi ternyata ada lagi nih. Kemarin waktu saya lihat ada sebuah organisasi yang meranking negara berdasarkan Islamnya ya. Development Islamnya ternyata Indonesia itu nomor 3 guys. Di bawahnya Turki dan Uni Emirat Arab gitu ya. Jadi kita tuh ada potensi menjadi pusat fashion Muslim dunia. Ngeri ya fashionnya ya. Itu. Nah, kemudian ada kria. Kria ini lebih kayak ke meja, kursi, macam-macam itu ya. Cuma kalau kita lihat dari keseluruhannya sebenarnya kita itu Indonesia ada di nomor 3 juga sama ya tadi 3 ini juga 3. Yang pertama itu kita kalah sama Amerika guys. Amerika itu ada namanya Hollywood ya. Sebenarnya basically mereka itu bukan cuma jualan tiket loh, tapi mereka itu jualan IP, jualan hak kekayaan intelektual. Jadi kalau kalian lihat ada anak-anak yang pakai tas gambarnya Frozen, mereka tuh bayar lisensi ke Walt Disney gitu ya. Jadi yang awalnya cuma film-film aja sekarang arahnya ke aksesoris gitu. Kemudian yang kedua kita kalah sama namanya Korea.
Korea dengan budaya K-popnya yang sangat luar biasa, yang joget-joget dan musik-musiknya kayak Gangnam Style macam-macam, dan drakor-drakor yang bikin kalian heboh kayak kemarin Squid Game macam-macam itu ya. Itu yang menjadikan Korea nomor 2 guys. Nomor 3 kita. Tapi ada yang pertumbuhan paling pesat nih, ini tahun 2018-2019an ya. Ada DKV, ada musik, animasi video, dan arsitektur. Dan di tahun ini, di zamannya Sandiaga Uno itu ditambahkan satu lagi, yaitu aplikasi. Wah, aplikasi luar biasa ya, kita sudah punya Dekakron. Wah, bahkan Tokopedia aja sekarang gabung sama Gojek gitu kan, akhirnya jadi GoTo kayak gitu-gitu ya. Ini banyak banget. Ada Ruang Guru, ada Zenius, itu yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya ada, nah, di Kemenparekraf itu memberikan apresiasi kreasi Indonesia. Alhamdulillah ini sudah berjalan di tahun ini, dan alhamdulillah di Sebangku kita menjadi salah satu finalisnya gitu kan ya. Alhamdulillah kemarin Pak Sandiaga Uno datang ke Jogja dan mengapresiasi Sutasoma. Karena ada Roro Jonggrang cantik juga ya. Iya, cantik banget Roro Jonggrangnya, pantesan dibuatin candi ya. Iya. Roro Jonggrangnya juga sangat kekinian ya. Iya, benar. Pakaian model tradisional tapi masih ada sentuhan modernnya. Ya, ini kemarin waktu dan ini nanti kalau bisa di Mas Sandiaga Uno ada aplikasinya ya. Baik, wah kalau begitu kita terima kasih, dan memperkenalkan ini Mas Rizky kalau gitu ya. Iya. Oke, itu sekilas. Dan alhamdulillah Sebangku, ya, jadi saya selain di Amikom, saya juga punya sebuah perusahaan namanya Sebangku Games. Kami berfokus pada game edukasi. Itulah materi kita hari ini ya. Jadi teman-teman nanti akan tugasnya juga akan bahas tentang game edukasi. Dan ini potensinya gede banget guys. Nanti kita lihat gimana kok bisa potensinya gede Pak. Oke. Jadi sebelum itu kita akan ngomongin definisi game dulu. Jadi ada teman saya di ITB itu meneliti tentang permainan tradisional yang ada di Indonesia gitu ya. Ternyata dari Sabang sampai Merauke itu ada sebuah kemiripan yang akan ada sebuah kata yang diucapkan itu tuh sama. Siapa yang main mesti kayak gini-gini. Kita ucapin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hom pimpa alaihom gam reng. Pertinyinyi. Artinya apa hom pimpa ini? Gitu loh masalahnya. Ya, ternyata ini filosofinya tinggi banget ya guys. Hom pimpa alaihom gam reng. Hom itu artinya Tuhan, dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Artinya kita diajarin untuk pasrah guys. Hom pimpa alaihom, wah menang alhamdulillah. Kalah uri gak ada kayak gitu ya. Jadi di Home Pimpa ini kita diajarin untuk tawakal. Jadi itu. Yang kedua, Home Pimpa ini ngajarin kita untuk berinteraksi sama orang. Jadi sebenarnya kalau ketemu itu harusnya ngobrol dong, bukan nyekrol. Itulah kenapa kita namanya sebangku. Kalau kita duduk sebangku itu akhirnya ngobrolnya enak ya, daripada kita udah duduknya bareng, habis itu pada HP-an sendiri, itu kan ngenes ya. Gambreng artinya lakukan lah gitu ya. Itulah yang ada di filosofi game-game ini. Monopoli itu ngajarin tentang investasi gitu ya. Ular tangga itu ngajarin tentang ketuhanan. Jadi kalau kita tuh beribadah, maka kita akan naik imannya, digambarkan dengan tangga. Tapi kalau kita melakukan maksiat, digambarkan dengan ular, kita akan turun guys, kayak gitu. Ini ada namanya congkla atau dakon. Kenapa sih jumlahnya ada 7? Itu kayak hari. Jadi kalau kita punya penghasilan, ya jangan langsung dihabisin di dalam satu hari gitu kan ya. Tapi ditabung satu kayak gitu. Dan masih banyak lagi. Tapi kalau menurut si Adam ini salah satu fundamental yang ada di game design gitu ya. Game itu yang pertama adalah sebuah hiburan. Nggak cuma hiburan tapi hiburan interaktif. Kalau kita nonton video itu cuma satu arah guys. Kita cuma bisa nonton tapi nggak bisa berinteraksi. Tapi kalau di game bisa. Bahkan kita bisa ngobrol, kita bisa nentuin game ini nanti arahnya kayak gimana, endingnya beda-beda. Itu kalau di RPG ya. Kemudian pasti ada playernya, ada pemainnya. Ngapain? Ada challenge-nya, ada tantangan yang mau dicapai. Challenge ya, bukan celeng. Kalau celeng beda lagi nanti. Kemudian ada, dan itu nggak cuma challenge, tapi harus ada aturannya untuk bisa ke sana. Super Mario dia harus loncat gitu kan ya. Kemudian ada Crash Bandicoot, kemudian ada Battlefield yang perang-perangan macam-macam. Itu ada rule-nya, ada aturannya. Dan ngapain sih? Ujung-ujungnya adalah victory condition gitu. Jadi ini harus ada endingnya itu menangnya gimana caranya.
gitu ya. Kemudian di situ akhirnya ada monopoli, gitu ya. Monopoli tadi udah kita bahas. Catur kemarin dengan dewa kipasnya lagi rame ya. Kemudian ada Where is my water? Ini ngajarin tentang gravitasi dan fisika. Ada puzzle, ada boneka, dan termasuk adalah MOBA yang sering kalian lakuin sekarang ya. Nah, tapi basically di board game ini juga ada board game nih. Ini dari KPK ya. Jadi mereka yang selama ini nangkepin koruptor, sekarang mereka udah mulai lelah nih. Akhirnya gimana kalau kita mencegah aja daripada nangkap orang? Gimana mencegahnya? Dengan cara memberikan pendidikan budi pekerti melalui board game. Jadi ngajarin tentang kejujuran lewat game gitu. Ini nice banget ya guys. Terus apa Pak bedanya experience, toys? Toys itu mainan ya sama puzzle. Jadi kalau experience itu nggak ada interaksinya guys. Ya udah paling mentok kalian cuma cerita doang. Tapi nggak ada interaksinya. Tadi udah kita bahas ya. Kemudian kalau mainan ada interaksinya tapi nggak ada aturan yang jelas. Karena main Lego ya suka-suka kalian mau kayak gimana. Puzzle ada aturannya tapi eksplisit. Jadi nggak tersampaikan secara detail. Dan yang terakhir itu ada game ya. Kalau di game ini ada konfliknya dan ada outcome-nya, jelas endingnya tentang apa, ceritanya tentang apa gitu ya. Jadi ada sebuah contoh kemarin di iPad tuh ada game judulnya Bring You Home. Jadi ceritanya tentang seseorang yang punya hewan peliharaan. Hewan peliharaannya ini diculik sama alien. Sepanjang perjalanan dia intinya misinya cuma satu itu, gimana cara dia dapetin si hewan peliharaannya tadi. Endingnya plot twist banget ya, itu keren banget ya. Tapi kayak gitulah. Kalau di game itu nice ya, kita animasi bisa masuk, cerita bisa masuk, orang coding juga bisa masuk gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya guys, ternyata game ini udah cukup tua ya. Di Mesir udah ditemuin namanya SNES. SNES board game, jadi bentuknya kayak gini ya. Dan kalau kita lihat dari digital game itu ada game judulnya Mouse in the Maze tahun 1959. Kalau sekarang HP kita itu adalah mini komputer. Dulu kalau kita namanya komputer satu ruangan nih kayak gini tuh namanya komputer gitu guys. Dan gamenya ini simple banget, kita akan berperan sebagai tikus, dia akan mencari jalan pulang kayak gitu ya. Ini Mouse in the Maze, ngeri banget ya. Game-game dari zaman dahulu kala udah ada. Jadi bentuknya dari awalnya batu sampai ke board game, video game, sampai game konsol kayak PS, PlayStation, Xbox, dan Nintendo. Itu game konsol, dan ke depan larinya itu adalah ke AR dan VR. Gamenya kayak gitu. Tapi basically kalau di dunia edukasi kita akan mengenal 3 komponen ini guys. 3 jenis ya. Yang pertama game biasa. Di game biasa ini memang gamenya nggak akan ngomong oh ini tentang matematika, enggak dia. Tapi nanti di dalam komponen-komponen gamenya itu ada pendidikan yang harus diselesain gitu. Contohnya ada puzzle, ada macam-macam ya, ada platform itu berarti kecepatan tangan, macam-macam kayak gitu. Tapi dia nggak nyebutin kalau ini game edukasi. Tapi ya kita gatuk kayak gitu ya. Nyambungin aja. Oh ini bisa masuk untuk pendidikan ini macam-macam. Itu game biasa. Yang kedua ada namanya game based learning. Jadi pembelajarannya langsung ada di situ. Kalau kalian tahu kayak Minion Rush itu ya yang cuma lari-lari aja, itu kalau di game based learning lari-larinya tuh nggak asal nganan ngiri, tapi di situ langsung ada pertanyaan 2 tambah 5 jawabannya berapa? 7, 8, apa 9? Nah nanti kalau 7 berarti dia ke kanan kayak gitu. Jadi pembelajaran langsung di situ. Tapi ada juga yang bentuknya adalah gamification. Jadi gamification ini menarik banget. Ini yang dipakai kalau kalian lihat di Tokopedia, di Shopee, kalian biasanya ada kayak pecah telur ya gitu ya, terus ada leaderboard, kemudian kalian dapat XP macam itu adalah gamification. Itu hanya mengambil elemen dari sebuah game, bukan gamenya. Ini biasanya hanya dipakai untuk habit. Bagusan yang mana Pak? Bagus semuanya. Tinggal tergantung kita tujuannya kemana. Kalau gamification ya berarti arahnya lebih ke membangun sebuah minat gitu ya, merubah perilaku. Tapi kalau game based learning belajarnya langsung di situ. Kalau game yang biasa, kalau kita nggak mau develop ya udah tinggal pakai game orang lain kayak gitu. Nah ini teman-teman nanti silahkan direview 3 ini ya, 3 game yang akan kalian buat nanti di UAS-nya nanti gitu ya. UAS-nya nanti kalian akan membuat sebuah game. Untuk itu di awal ini kalian akan mereview nih game yang mana yang akan kalian tiru gitu ya.
Kemudian dapat dia dari duit dari mana sih Pak game edukasi ini? Yang jelas yang pertama dari pembayaran gamenya, jual gamenya. Yang terakhir, yang kedua adalah free. Loh, Pak, kalau free gimana Pak? Padahal kita udah habis jutaan rupiah Pak hanya untuk bikin satu game, masa free? Nah ternyata ada namanya mekanisme pay to win, gitu ya. Biar bisa menang, gimana caranya harus bayar, bayarnya bayar skin, bayar diamond, macam-macam itu disebut dengan freemium, free tapi premium. Jadi gamenya sih gratis, tapi kalau kalian mau menang, ya kalian harus bayar sesuatu di situ, microtransaction. Kalau saya pribadi saya nggak suka model ini ya. Kalau saya lebih suka yang tadi yang awal, ya udah beli game, kemudian dia $12 ya udah $12 itu saya beli sekali, tapi seumur hidup bisa saya pakai, gitu kan. Itu pun ada yang modelnya kaset, ada yang modelnya digital. Plus minus sih kalau digital ya. eh, itu bisa kita download, uninstall sesuka kita, tapi nggak bisa diperjualbelikan gitu ya. Tapi kalau kaset, kalau kalian bosen, kalian bisa jual nih kaset second ke teman-teman yang di komunitas gitu. Kurang lebih kayak gitu lah. Dan inilah game yang dibuat oleh Sebangku. Kita dimulai dari game Jamrana waktu itu, dan ini game tentang pramuka. Dihadiri oleh 25.000 pramuka se-Indonesia waktu 2016 ya, dan kita sempat diliput oleh TV juga waktu itu. Alhamdulillah 2 tahun kemudian kami bikin Zamzami. Di Zamzami ini belajar ngaji, gimana anak-anak ini biar seru nih ngajinya. Jadi itu nanti ada aplikasinya, ketika di scan dia akan muncul nih makrojul hurufnya, 3D-nya kayak gimana, kemudian cara nulisnya piye, gitu ya, di situ ada semua. Alhamdulillah hanya dengan bikin Zamzami aja kita bisa bertemu dengan Pak Menteri waktu beliau ke Jogja. Kemudian ada Kaisang, ini anak putra Jokowi ya, ini juga kemarin sangat antusias dengan hal ini. Ciki Fauzi itu yang bikin Ipin Upin guys. Kemudian ada Najila Shihab, ini kakaknya Najwa Shihab gitu ya. Dan terakhir adalah kalau kami sendiri sih kami akan lebih seneng itu ketika karya kami itu bisa dipakai oleh orang banyak. Jadi itu kami nggak akan kepikiran masalah duit itu hanya sekedar ini aja sih, efek samping. Jadi kalau kalian kerja, kalian bikin karya, jangan berfokus pada uang gitu ya. Yang penting bisa mengasih manfaat. Khairun nasi asanuhu khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu cuma ada dua kok. Yang pertama akhlaknya baik, yang kedua adalah memberikan manfaat kepada banyak orang. Gitu ya guys. Kemudian selanjutnya ada Suta Soma. Kalau kali ini tuh ngomongin sejarah guys. Jadi di awal-awal kami tuh berpikir kenapa sih sejarah ini selalu membosenin, padahal sejarah itu penting banget dan sejarah itu harusnya dikemas dengan cara fun gitu kan. Akhirnya kita bikin game sejarah Suta Soma ini, tapi kemasan yang modern gitu ya. Ini kemasannya modern, jadi ini gambarnya ala-ala manga. Bahkan kemarin ada yang komen, wah kalau rawananya kayak gitu aku mau dong diculiknya kayak gitu ya. Dan ini yang gambar nih kakak kelas kalian. Waktu itu mereka masih semester 2 guys. Ini ngeri banget ya. Ada Mas Fikri itu yang fokus gambar di backgroundnya. Ada Mbak Fitri yang fokus di karakternya. Ya teman-teman kalau punya karya, ya ayo monggo. Kalau saya lebih suka, ayo kita kolaborasi bareng. Gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin baru direview oleh seorang YouTuber Asia yang sangat fenomenal yaitu Atta Halilintar. Kita lihat bareng-bareng videonya. Guys, aku lagi mau main Suta Soma nih. Suta Soma The Temple of Yogyakarta. Ini adalah card game yang pas banget dimainin di masa liburan dan pandemi seperti sekarang. Tanpa harus mengunjungi objek wisata secara langsung, anak-anak bisa belajar tentang sejarah loh. Karena selain fitur augmented reality, ada fitur virtual reality-nya. Gokil banget. Gokil banget ya. Oke, itu Atta Halilintar dan alhamdulillah kemarin kami iseng ikut lomba identik namanya Indonesia Entrepreneur TIK punya Kominfo. Alhamdulillah sudah semua juara 3 guys, dan waktu itu alhamdulillah dari ada 5 juara 1, 2, 3 ini mewakili Indonesia di tingkat ASEAN gitu. Alhamdulillah, tapi yang bikin kami bangga bukan itu. Jadi waktu itu saya membimbing mahasiswa dari semester 1 kayak kalian sekarang kayak gini ya. Itu ada 6 orang, alhamdulillah semuanya udah lulus gitu ya. Dan itu pun ada yang lulus tanpa skripsi. Jadi di Ambikom itu ada 3 cara lulus ya guys. Yang pertama dengan skripsi, yang kedua pakai jurnal, yang ketiga adalah prestasi. Ini Mbak Devi yang samping saya ini lulus dengan model prestasi. Dia juara 1 di tingkat nasional. Kalau di internasional kalian cukup jadi nominasi aja lulus. Ini ada satu lagi tim Sebangku juga baru mengajukan tanpa skripsi karena kita sudah juara di yang selanjutnya nih saya ceritain nih. Juara apa ya kira-kira? Tadi ASEAN sudah, Indonesia udah gitu ya.
Dan kalau kalian cum laude dan best of the best langsung bisa dapat kuliah gratis di Amikom ya. Contohnya ini ada Mas Adam Hanafi, Mas Irfan Effendi ini. Mereka D3 lanjut S1-nya itu gratis gitu ya. Dan Mas Lukman yang tengah itu nilainya A semua nih. Hanya dengan satu sutasoma tadi itu bisa jadi skripsi yang banyak ya. Bisa 2-3 skripsi. Nah, setelah ASEAN, alhamdulillah kita mewakili Indonesia di tingkat Asia Pasifik ya, APIKTA namanya. Mohon doanya insya Allah hari ini banget nih tanggal 15 ya sekarang ya, 15 hari Rabu ini nanti kita jam 5 sore itu akan pengumuman nih. Dan ini agak ngeri, Indonesia cuma satu dan satu-satunya itu dari sebangku. Yang lainnya itu dari Malaysia, Vietnam, Bangladesh, dan Sri Lanka ya gitu. Mohon doanya teman-teman. Dan selain itu kami juga kemarin sempat ditunjuk oleh Kemenperin untuk mewakili Indonesia di tingkat Jerman ya, internasional. Namanya Hannover Messe. Gitu teman-teman, jadi itu yang bisa kita lakukan sejauh ini. Jadi sebelum pandemi itu kita bikin kegiatan bersama instansi dengan Tagana, contohnya Tagana itu Taruna Siaga Bencana, kita bikin game untuk mitigasi bencana gitu ya. Kemudian ada dengan komunitas homeschooling, ada dengan ibu menyusui ya, komunitas juga, ada sekolah fitra, macam-macam gitu ya. Itu seru banget. Dan ada juga pendekatan industri yang kami lakukan, itu pameran Game Prime di Jakarta, punya Big Craft, ada Islamic Book Fair itu di Jogja, dan Big Bad Wolf. Ini sejauh ini penjualan yang paling tinggi ya BBW ini. Kemudian ya ini kegiatan setelah pandemi semuanya berubah. Jadi kami kerjasama dengan Gramedia bikin sebuah buku belajar di rumah ya. Dan ini kami benar-benar nggak kenal, 1 bulan ini baru kenalan, kemudian kita berkolaborasi, alhamdulillah selesai nih. Bukunya tersebar di seluruh Indonesia dan sebangku bikin 2 ini guys, ada game Cucita dan ada game Aku Sehat kayak gitu ya. Ini jadi mereka bisa motong-motong sendiri, bisa main sendiri. Kemudian ini sudah didistribusikan sebanyak 9.800 lebih ya buat anak-anak se-Indonesia. Tapi yang bikin kita terenyuh itu adalah kayak gini-gininya nih guys. Jadi kepala sekolahnya tuh happy banget dengan semua ini gitu ya. Oke, itu dan selanjutnya akhirnya kita diundang kemana-mana, salah satunya ke kementerian. Kami melatih dosen, kami melatih fasilitator, melatih guru, ya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan sebangku dan kegiatan kayak gini, mau penelitian tentang game, mau pelatihan untuk ke guru, bahkan untuk ke dosen juga bisa ya. Ini kemarin saya baru aja melatih ke UNJ, Sanata Dharma, kemudian Muhammadiyah Solo, kayak gitu ya. Hanya dengan lewat game aja guys, menarik banget ya ini ya. Oke, kayak gitu. Dan terdekat itu kami kerjasama dengan Finlandia, gitu, dengan Prof. Christoph namanya. Ini riwayat kemitraannya dan award yang pernah kami peroleh gitu ya. Kemarin dapat IES di Malaysia, itu namanya Best Edupreneur. Kemarin kami juga ikut PBT, perusahaan pemula berbasis teknologi. Alhamdulillah kami dapat 300 juta dan itu kami belikan dawet. Dan kami bisa berenang di dalamnya. Enggak ya, akhirnya kita jadi PT itu. Juara 3 udah, BIP, dan ini tadi sudah saya sempat bahas kilas, ada UNIDA, ada UNS, macam-macam, dan juga TWC. Dan ini apa udah cukup? Enggak, kami lagi bikin 3 ini guys, 4 ya. Ada Zamzami, ini game tentang rukun iman, rukun Islam. Kemudian di sini akan kenalin tentang Malaikat Mikael tuh ngapain sih tugasnya, hikmah berpuasa itu apa sih, kayak gitu. Zakat mal tuh ada berapa. Dan yang kedua kami bikin Wortelmatika, ini ngomongin tentang matematika tapi nyeritain tentang induk kelinci yang hidup di zaman Nabi Nuh gitu ya. Semua hewan harus naik ke bahteranya tapi induk kelinci ini enggak, dia malah mencari 4 ekor anaknya. Dan di pertengahan perjalanan itu akhirnya dia bertemu dengan konsep-konsep matematika gitu ya. Jadi ini namanya konsep subitasi, yaitu mengenalin matematika tanpa angka, ya gitu ya. Jadi konsep-konsepnya nanti kawan-kawan kita akan lihat bareng-bareng, dan ini kita kerjasama dengan dosen pendidikan matematika di UNS gitu ya. Dan ini dapat pendanaan juga kita, hibah gitu, hibah ya bukan gibah. Selanjutnya ada Riri Bercerita, ini contohnya, ini kita kerjasama dengan Eduka Studio. Jadi ini adalah crossover nih ceritanya guys. Jadi gimana ketika Chin Dilaras ketemu dengan Maling Kundang, atau mungkin bawang merah bawang putih ketemu dengan Elsa dari Frozen, atau dengan Olaf, inginnya nanti crossover kayak gitu.
Alhamdulillah insya Allah dalam waktu dekat launching, dan yang terdekat kami juga baru aja di Kampus Merdeka kami jadi mitra utama. Jadi teman-teman nanti insya Allah mudah-mudahan kalau sudah semester 5 bisa ikut program ini ya, ini mitra magang Kampus Merdeka. Kami hanya buka 10 lowongan tapi yang daftar 1989 gitu ya. Dan ini ada dari Unibro, ada dari UPI, dari Unpad, dari PGRI, macam-macam ya, dari UNY juga ada kayak gitu. Jadi ya teman-teman selalu bergerak aja. Dan ini akhirnya terbalas nggak ya? Terjawab nggak ya? Yang pertama, ada nggak sumber lain? Ada. Sumber lain yang tak terbatas adalah sumber ide. Jadi perusahaan yang kayak Aqua nih, besar nggak? Besar gitu ya. Tapi apakah dia tiba-tiba besar? Enggak. Dia dimulai dari perusahaan yang kecil. Perusahaan kecil apakah tiba-tiba langsung ada? Enggak. Berawal dari nggak ada perusahaannya. Berawal dari ide. Jadi sumber yang tidak terbatas ini adalah ide. Setiap manusia punya kepala, setiap kepala ada otak, dan setiap otak pasti punya ide lah kalian. Tapi nggak bisa cuma ide doang. Itulah kenapa Indonesia ini harus bersaing dengan negara lain. Gimana caranya? Ya ide-ide yang brilian tadi harus dilakuin. Gimana Pak caranya Pak? Ada namanya 3 cons gitu ya. Cons yang pertama adalah convergent. Kita ngangkat budaya-budaya Indonesia. Jangan budaya yang lain guys. Gitu ya. Contoh kayak Frozen itu budaya mana? Kalau kita lihat Disney aja udah kehabisan cerita. Sekarang udah dia mulai bikin yang The Raya and the Dragon itu ya. Itu ngangkat tentang Asia guys. Kalau kita nggak bikin punya kita sendiri ya, nanti kita akan dipakai buat orang lain gitu kan. Nah yang kedua adalah tadi yang pertama konsentris, kedua itu convergent. Kita pakai dong teknologi yang ada di luar, budaya yang ada di asing itu dipakai. Tapi yang kita angkat budayanya kita sendiri. Contoh kayak Sutasoma gitu kan. Sutasoma ini kita bahas tentang budaya Indonesia tapi dikemas dengan augmented reality, virtual reality. Itu kan punya orang luar negeri ya. Gak apa-apa, tapi kita meninggikan budaya yang ada di Indonesia. Yang terakhir, yang terakhir adalah continue. Gak bisa cuma sekali toh. Makanya di Sebangku kita nggak berhenti di satu produk. Bikin terus, bikin inovasi lagi apa. Ya. Itu akhirnya terjawab ya, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi proses digitalisasi ya kita harus ikut nih. Ikut tapi yang diangkat kontennya adalah konten yang ada di Indonesia, budaya lokal guys. Dan yang kita obrolin semua ini tadi itu sudah diprediksi oleh Ki Hajar Dewantara gitu ya. Dan beliau tahun 1941 sebelum ada Android, sebelum ada Apple itu beliau sudah memprediksi bahwasanya nanti akan semuanya itu berubah. Bentuknya berubah nggak? Berubah. Dulu belajarnya pakai di kelas, sekarang udah online. Dulu belajarnya pakai buku, sekarang lewat YouTube. Isinya berubah nggak? Pasti berubah dong ya. Iramanya juga berubah. Cuma yang akan tetap stay itu adalah sifat pendidikannya. Kayak gitu. Jadi inilah dari kami Sebangku Games. Silakan nanti dilihat di websitenya, itu Instagramnya, dan juga jangan lupa follow di YouTube-nya ya, dan subscribe ya, komen di sana semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk minggu ini silakan teman-teman nanti langsung mereview gamenya. Silakan mau bentuknya game based learning atau gamification terserah, yang penting tentang game ya. Kelebihan lengkapnya itu sudah saya tuliskan di Classroom gitu ya. Jadi nanti hanya akan IPA, matematika atau sejarah. Pilihannya cuma itu. Dan disarankan untuk materi SD aja biar kalian nggak kesusahan. Dan nanti platformnya pakai yang di Android atau iOS aja, nggak usah yang di PC atau yang di konsol. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Nanti kalau emang ada pertanyaan boleh ditulis di komentar sini, dan jangan lupa subscribe dan juga like kalau emang suka, dan dislike kalau emang nggak suka gitu ya. Saya Kak Sam Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.